Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Seputra dari Sistem Informasi akan menjelaskan materi yang telah saya rangkum. Yang pertama, jelaskan apa yang maksud dengan definisi dan konsep kewirausahaan, terus kewirausahaan eksistensial. Kewirausahaan merupakan kemauan dan kemampuan seseorang dalam menghadapi berbagai risiko dengan mengambil inisiatif untuk menciptakan dan melakukan hal-hal yang baru melalui pemanfaatan kombinasi berbagai sumber daya dengan tujuan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan dan memperoleh keuntungan yang konsekuensinya. Terus kewirausahaan eksistensial merupakan jalur aktualisasi potensi diri untuk menciptakan dunia esok lebih baik dari dunia kini dengan menghasilkan produk atau jasa yang berfungsi meningkatkan kualitas hidup bersama manusia dan menyajikan pada tingkat harga dan tempat yang terjangkau oleh pemakai itu konsumen. Terus apa yang maksud dengan peluang usaha dan karakteristik perusahaan? Peluang usaha dapat dijelaskan sebagai ide investasi atau usulan usaha yang menarik yang memberi kemungkinan untuk memberikan hasil atau keuntungan bagi seseorang yang memiliki risiko. Karakteristik kewirausahaan potensial total komitmen menjadi penentu yang pelindung, terus memiliki dorongan untuk mendapatkan dan bertumbuh, berorientasi kepada tempat dan tujuan, mempunyai inisiatif dan tanggung jawab profesional, memecah soal secara menerus, memiliki realisme dan dapat memberikan dengan selingan humor, selalu mencari dan menggunakan umpan balik, selalu berfokus pada internal, menghitung dan mencari risiko, memiliki kebutuhan yang kecil untuk status dan kekuasaan, terus memiliki integritas dan reliabilitas. Terus jelaskan apa yang maksud dengan produk, pemasaran dan strategi pemasaran serta tugas pemasaran. Produk pemasaran. Produk adalah suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah suatu nilai produk, barang atau jasa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Terus pemasaran suatu proses menyalurkan atau terpadu dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk yang bernilai jual, tentu harga, mengkomunikasikan, menyampaikan dan saling tukar tawaran yang menilai konsumen, klien, mitra dan masyarakat umum. Strategi pasaran upaya memasarkan suatu produk baik barang atau jasa dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Terus tugas pemasaran. 1. Memperkenalkan produk yang diciptakan oleh sebuah perusahaan kepada masyarakat. Mencapai target penjualan. Target penjualan produk harus ditetapkan sejak awal. Tim marketing harus memiliki cara untuk mencapai target tersebut dengan selalu memperhatikan kebutuhan dan kegiatan pasar. Terus memastikan
Kepuasan konsumen merupakan hal penting dan menjadi prioritas dalam tim marketing. Dengan memastikan konsumen pasaran puas dengan produk, maka proses pemasaran itu sendiri harus sudah dianggap berhasil. Terus membuat strategi lanjut. Yang kelima, bekerja sama dengan mitra. Marketing juga memiliki peran penting dalam membangun kerjasama dengan mitra kerja. Dari itu, tim marketing juga bertugas menjalin hubungan baik dengan masyarakat, khususnya pelanggan, serta menjadi media yang menjabati hubungan perusahaan dengan lingkungan eksternal. Membuat rekapitulasi menjual. Tim marketing harus membuat rekap data penjualan dengan benar dan struktur. Dengan data penjualan tersebut sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk menentukan target dan strategi pemasaran di masa datang. Menjelaskan tahap dan pengendalian produk. Production forecasting adalah peramalan produk untuk mengetahui jumlah dan manfaat produk yang akan dibuat di masa yang akan datang, sehingga membuat terjadi penyimpanan akan cepat diadakan penyelesaian produk. Terus routing adalah kegiatan untuk menentukan urutan atau proses dalam menggunakan alat produksi dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir, sehingga sebelum produksi dimulai masalah sudah tercantum. Scheduling kegiatan membuat jadwal proses produksi sebagai satu kesatuan dari awal proses sampai selesai proses produksi. Terus di packing adalah satu proses memberikan perintah untuk melaksanakan pekerja sesuai dengan routing dan scheduling yang dibuat. Terus follow up kegiatan untuk mengulang terjadi penundaan atau keterlambatan dan mendorong terordinasi kerjasama. Jelaskan apa yang maksud dengan lingkungan dan tanggung jawab perusahaan, aktivitas dan dampak terjadi di lingkungan. Lingkungan dan tanggung jawab. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan sebuah benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup tersebut di dalamnya. Manusia diperlakukannya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Tanggung jawab perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk menutupi implikasi lingkungan yang berasal dari produk yang menghilangkan limbah dan emisi, meningkatkan efisiensi produksi, sumber daya alam, dan meminimalkan praktik-praktik yang memburuk dalam pengaruhi kenikmatan. Terus aktivitas perusahaan dan dampak terhadap lingkungan. Pertama, aktivitas operasional dalam bisnis perusahaan. Aktivitas ini mencakup banyak hal dalam laporan laba rugi yang merupakan porsi penting dalam neraca saldo. Aktivitas investasi dalam perusahaan. Arus kas dari investasi merupakan bagian kedua dari laporan arus kas. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dikapasitasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Terus aktivitas pembiayaan dalam bisnis perusahaan. Aktivitas ini mencakup penawaran saham perdanaan ke publik dan berikut serta biaya dari peminjaman hutang. Bagi ini juga akan catat jumlah kas dibayar kepada pemegang saham dan dalam mewujud dividen, pembelian kembali saham dalam
resiko dalam pembayaran. Sekian hasil presentasi saya, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.